Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kenyataannya, apakah setelah banyak berzikir hati kita menjadi tenang? Ataukah tetap guncang? Ada sebagian kita yang sudah berzikir, tetapi kegelisahan, keguncangan, ketakutan, gundah gulana, dan perasaan-perasaan negatif lainnya masih mendiami hati. Jika demikian, adakah pengaruh zikir itu pada kita? Inilah yang hendak saya jelaskan. Banyak zikir, tetapi tidak berpengaruh terhadap kedamaian dan ketentraman hati. Itu bisa saja disebabkan banyak faktor. Di antaranya, hasil zikir kita tidak terdepositkan atau masuk ke dalam saldo kebaikan kita, tetapi langsung ditransfer kepada orang lain. Akibatnya, saldo kebaikan kita nilainya nol terus. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terkadang tidak sampai menambah saldo, tetapi malah terus menguras saldo kebaikan kita. Ibadah dan kebaikan yang kita lakukan tidak akan berpengaruh jika tidak tersimpan dalam saldo kebaikan kita. Kenapa saldo kebaikan kita tiba-tiba habis sendiri? Sebab kita suka mempergunjing, menjelek-jelekan, menfitnah orang lain, menyebarkan hoax, provokasi, dan sejenisnya. Semua itu menguras saldo kebaikan kita. Kita menguras dan menghambur-hamburkan saldo kebaikan kita, lalu memberikannya kepada orang lain, karena kita melakukan hal-hal buruk seperti yang saya sebutkan tadi. Kita telah mendirikan sholat dan memperbanyak berzikir, tetapi kita ikuti dengan menjelek-jelekan orang lain. Itu artinya, pahala sholat dan zikir tersebut kita transfer kepada orang lain. Kita sendiri akan mendapatkan transfer pahala kebaikan ketika banyak orang yang menjelek-jelekan dan mengumpat kita. Semakin banyak orang menjelek-jelekan kita, semakin banyak orang yang mentransfer pahala kebaikan kepada kita. Syaratnya, ketika orang menjelek-jelekan dan mengunjing kita, kita tidak membalasnya dan amarah kita tidak terpancing. Jangan merespon sejak dalam pikiran. Tetap diam dan tenang. Doakan kebaikan untuk orang yang mempergunjing dan menjelek-jelekan kita. Jika seseorang hanya diam dan tenang ketika dijelek-jelekan dan digunjing, menerimanya dengan ikhlas, maka banyak setoran pahala kebaikan dari orang yang menjelek-jelekan dan mempergunjingkannya. Di akhirat nanti, orang tersebut barangkali heran karena mendapatkan transferan pahala kebaikan yang begitu banyak, yang membawanya masuk surga. Padahal dia sholatnya hanya sholat fardu, tidak pernah sholat sunnah, puasa sunnah tidak pernah, dan zikirnya biasa. Dia tidak pernah sholat sunnah, tetapi mendapatkan transferan pahala sholat dari orang yang sholat sunnah. Dia tidak puasa sunnah, tetapi mendapatkan pahala dari orang yang puasa sunnah. Dia tidak banyak berzikir, tetapi mendapatkan transferan pahala dari orang yang berzikir. Ternyata
Semua pahala tersebut ditransfer dari orang yang rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, dan banyak berzikir. Tetapi mulutnya gemar mencaci, menjelek-jelekan, dan menfitnahnya. Oleh sebab itu, mulai saat ini marilah kita belajar untuk diam dan tidak merespon orang yang menjelek-jelekan dan mengguncingkan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, lebih baik kita berkata yang baik, menyenangkan hati orang lain, dan memberikan pengampunan. Itu semua lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit pemberian atau mulutnya menyakiti hati orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Kata-kata yang baik itu banyak bentuknya. Misalnya, kita memberikan kata-kata penuh motivasi kepada orang lain, orang yang lagi patah semangat. Barangkali kata-kata tersebut membangkitkan semangatnya. Atau ketika menjenguk orang yang sedang sakit, kita berkata padanya agar senantiasa bersabar. Juga berkata-kata yang baik kepada orang tua ketika mereka membutuhkan kita. Banyak sekali kebaikan dalam bentuk kata-kata yang baik. Itu semua lebih baik dibandingkan dengan sedekah, tetapi mulut kita menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu, banyak orang yang masuk surga bukan karena banyak bersedekah, tetapi karena mulutnya suka berkata-kata yang baik. Kata-katanya menyejukkan hati manusia. Ketika berhadapan dengan anak-anak sekolah, saya tidak banyak menganjurkan mereka bersedekah dengan uang. Untuk jajan saja mereka masih minta kepada orang tua. Mereka bisa belajar dan melatih diri berbuat baik dengan mengendalikan lisan, agar bisa berkata-kata yang baik. Inilah qaulun ma'ruf. Maghfirah atau mudah memaafkan, melatih diri kita agar tidak menjadi pendendam dan berjiwa besar. Dengan memiliki sifat maghfirah, kita tidak mudah mengumbar amarah dan mudah memaklumi kesalahan. Sifat ini lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diikuti kata-kata yang menyakitkan hati. Lantas, kenapa kita bersedekah kepada orang lain tetapi lisan kita mudah terpeleset berkata-kata yang menyakitkan hati? Sebab ketika kita memberikan kebaikan, sedekah, dan sejenisnya, kita masih menyimpan potensi untuk mengungkit-ungkit pemberian kita tersebut. Jika kita, misalnya, membesarkan orang lain, memberikannya penghidupan sejak kecil, membiayai pendidikannya, dan lain-lain, lalu ketika orang tersebut berbuat kesalahan kepada kita berpotensi mengungkit-ungkit semua yang pernah kita berikan kepadanya. Jika kita tidak mampu mengendalikan diri, maka lisan kita pasti mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang tersebut. Itulah sebabnya kata-kata yang baik dan pengampunan itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Hati kita ini sensitif. Jika kita menerima kebaikan dari seseorang, lalu orang tersebut bercerita kepada orang lain mengenai kebaikan yang diberikannya kepada kita, maka hati ini terasa tersakiti. Misalnya, seseorang memberikan alat-alat kosmetik
kepada seorang gadis. Lalu gadis itu memakainya, yang membuatnya terlihat sangat cantik. Ketika ada orang yang menyanjung gadis tersebut, mengatakan dia sangat cantik, orang yang memberikan alat-alat kosmetik pada gadis tersebut mengatakan bahwa gadis itu bisa demikian karena alat-alat kosmetik yang diberikannya. Perkataan itu tentu sangat menyakitkan hati si gadis. Kebaikan yang diberikan kepada seseorang lalu diceritakan kepada orang lain, itu sudah cukup menyakitkan, apalagi ketika pemberian itu diungkit-ungkit. Itulah kebenaran firman Allah, bahwa kata-kata yang baik, yang membuat hati nyaman dan memberikan ampunan kepada orang lain, itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Setelah itu Allah berfirman,